Yang semua kah? Yang belum? Ada yang masih mau bisa on cam lagi? Wih, ada yang masih di busway ya, lagi di jalan. Oke, siap. Saya hitung ya. Satu, dua, senyum. Tiga. Oke. Satu lagi. Saya lagi ya. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih. Sebentar. Oke, ternyata Mas Didinya udah standby nih. Udah siap ya, Mas, untuk ngisi materinya? Insya Allah. Udah siap belum nih untuk materinya, teman-teman? Yuk, komen-komen dulu di chat. Oke, langsung aja kita sambut Mas Didi. Silakan waktu dan tempatnya untuk bisa mengisi sharing ilmunya. Oke, terima kasih Mbak Desti. Selamat malam rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebentar. Ini menghindari hal yang tidak diinginkan. Aku cas laptopku dulu ya, bentar ya. Oke, tes-tes suaraku terdengar jelas kan ya? Jelas mesti di. Oke. Oke, sebentar. Aku mulai share screen. Oke, udah terlihat ya? Sudah, Mas. Oke. Nah, malam ini kita akan membahas tentang personal branding. Tadi sudah seperti yang dibilang Mbak Destiara ya. Ini tuh hal yang penting sebenarnya, tapi sayang banyak diacuhkan banyak orang. Bahkan itu para influencer juga banyak yang ngebahas ini ya. Jadi pentingnya personal branding itu luar biasa. Koch Theoderic dan salah satunya Raymond Chin juga. Jadi Theoderic sama Raymond Chin itu punya pandangan yang sama terkait tentang personal branding. Bahkan Theoderic itu bilang untuk penghasilan tercepat itu yang paling gampang itu kalau bisa adalah jadi influencer katanya. Dan influencer itu ya gimana kita ngebangun personal branding kita juga salah satunya. Nah, di sini aku mau bantu teman-teman semua untuk kayak gimana sih kita desain personal branding. Jadi personal branding itu bisa kita desain. Gak cuman sekedar karena kita dikenal orang gitu ya. Tapi kayak gimana kita dikenal dengan sesuatu. Sesuatu itu berupa value. Oke, sebelumnya aku sedikit
perkenalan dulu ke teman-teman. Tadi sudah dikenalkan sebenarnya ya. Tapi ini terkait masalah personal branding juga. Jadi mungkin aku sedikit menjelaskan juga pengalamanku selama ini. Awal mulanya aku bekerja itu pernah jadi telemarketing selama 3 bulan. Setelah jadi telemarketing, kemudian itu baru jadi guru produktif IT di SMKN 1 Tanjung. Itu SMK aku sendiri di Kalimantan Selatan. Kemudian 2019 pindah ke Yogyakarta jadi marketing canvassing di PT Satasaka, Satu Tangan Sejuta Karya. Itu sekitar 7 bulanan lah. Nah, kemudian aku masuk jadi lead IT support, jadi ketua IT supportnya di eh, pondok pesantren, ini kan ICBB School Yogyakarta. Itu di 2,5 tahun, kurang lebih. Di 2019. 2000, iya benar, 2019 akhir, di November. Sampai akhirnya aku selesai pekerjaan itu di bulan Juni 2022. Iya benar, di Juni 2022. Nah, itu aku coba berdagang waktu itu. Dagang, eh, buka dagangan lah, jualan minuman, es-esan kayak gitu. Berjalan hampir 6 bulan lebih, sambil sekalian S2 gitu kan. Ternyata terkendala masalah ini ya, kehidupan dan sebagainya. Terkendala masalah ekonomi. Akhirnya malah jadi awalnya ada dagangan, sempat bangkrut, malah minus gitu kan. Nah, dari situ berusaha balik nyari kerja. Jadi sekitar setengah tahun lebih, kurang lebih itu aku nganggur, sampai akhirnya dapat jadi DevOps Engineer di PT Dika, PT Dana Mas Insan Kreasi Andalan, itu anak perusahaan BCA. Nah, di sinilah awal mulanya aku membangun personal branding sebenarnya. Jadi di PT Dika ini aku awalnya di Jogja ya, dari marketing canvassing itu sampai jadi IT support itu kan di Yogyakarta. Kemudian sempat nganggur gitu tadi. Terus aku keterima di DevOps Engineer di PT Dika ini itu di bulan September tahun lalu. Nah, jadi udah 1 tahun nih genap di Jabodetabek gitu kan. Itu di Jaksel, anak perusahaan BCA. Di sini aku mulai membangun personal branding dari pekerjaan DevOps Engineer ini. Walaupun ya nggak serta-merta langsung ya, itu ada prosesnya. Nah, prosesnya kayak gimana nanti akan kita bahas. Nah, sampai sekarang aku itu masih diamanahi jadi digital marketing di Skol Fitrah juga, walaupun lagi hiatus. Dan sekarang juga sebagai founder Rubelo. Ya, seperti teman-teman ketahui. Oke, kita lanjut nih. Nah, kemudian berlanjut ke pembagian ini yaitu tentang hobi and skills. Di mana aku ini punya skills yang unik ya. Jadi kalau bisa dibilang aku tuh orang IT yang nggak IT-IT banget. Bisa dibilang anomali lah. Jadi aku itu punya skill itu di bidang teknologi, tapi tidak secara mendalam. Karena ketika aku kuliah, aku mengambil konsentrasi multimedia. Nah, padahal dulu aku fokusnya di networking atau jaringan ya. Networking jaringan. Bukan networking orang ya, bukan. Jadi kalau IT itu networking maksudnya jaringan, jaringan kabel, internet, dan lain-lain. Kemudian aku fokusnya konsentrasi mengambil multimedia waktu itu. Nah ya, itu juga yang membuatku punya skill content creator ya, content creation gitu ya. Nah, tapi juga aku punya skill yaitu public speaking, di mana public speaking gue ini terasah dari ketika aku kuliah, ketika menjadi asisten praktikum, sampai aku mengajar tadi jadi guru di SMKN 1 Tanjung. Nah, ini nanti ada hubungannya dengan personal branding yang akan kita bahas. Kemudian kita masuk ke bagian interest nih. Interestku itu sebenarnya ada lebih dari ini ya, cuma 4 ini yang kita fokuskan, yaitu tentang neuroscience, psychology. Makanya kalau teman-teman tahu, aku kok bisa sih omonganku itu nyambung sama yang ada di sini gitu kan, sama kayak Mbak Suci, sama Mbak Dewi, itu terkait psikotes dan lain-lain, kok aku bisa nyambung gitu. Ya karena aku tertarik itu dengan dunia psikologi, dan termasuk neuroscience gitu kan. Kemudian marketing juga, karena memang basicku sudah pernah jadi marketing, sama art of influence. Nah, art of influence itu seni mempengaruhi ya, maksudnya. Dari Nah, itu teksnya dulu. Jadi teman-teman klik huruf
Nah, jadi itu seni mempengaruhi, kayak gimana kita berkomunikasi itu bisa mempengaruhi orang. Nah, itu salah satu bagiannya juga tuh. Dan itu yang dibutuhkan oleh seorang marketing sebenarnya juga. Marketing ataupun sales. Ada lagi satu bagian yang aku juga interest, itu sebenarnya tentang agama ya. Jadi agama ini nggak cuma agama Islam sebenarnya, semua agama ya. Tentu agama Islam kan wajar ya karena agama aku sendiri. Bahkan di agama-agama lain pun aku juga tertarik gitu kan. Cuman ini juga ada kaitannya nanti sih dengan personal branding yang akan kita bahas. Nah, kurang lebih itu tentang hobi dan skillku. Kemudian kita masuk ke pertanyaan nih. Kita akan masuk ke pembelajaran tentang personal branding itu, tapi sebelum kita masuk lebih jauh tentang personal branding, aku pengen tanya dulu ke teman-teman, boleh jawab di chat atau unmute, boleh. Aku mau tanya, apa itu branding? Ada yang tahu apa itu branding? Coba jawab di kolom chat, boleh? Pencitraan, oke. Mbak Winnie jawab pencitraan. Yang lain? Marketing diri. Kelewat. Sorry, jadi sedikit ini dah. Jadi sedikit ke-spill dah tadi. Jaga image. Ini unik ini, jaga image. Yang lain ada lagi. Image sama dengan orang mengenal diri kita sebagai apa. Oh, maksudnya branding. Maksud Mbak Andina image atau orang mengenal diri kita sebagai apa gitu ya maksudnya ya. Yang lain gimana? Jual diri, astagfirullah. Jual diri. Jual diri dalam artian positif ya. Beriklan, merek. Brand sama dengan merek. Oke, tanda. Nah, kita kembali ke kata asalnya dulu nih, yaitu brand. Kayaknya tadi ada yang jual ya. Ada yang jual. Ada yang jawab. Membedakan diri dari pesaing, pencitraan. Oke. Jadi brand itu sendiri artinya eh, bisa dibilang adalah yang teman-teman jawab bisa kita rangkum sebenarnya. Kalau dari arti kata brand itu sendiri adalah identity atau identitas. Nah, ketika itu branding, kita tambahin kata ing di bawahnya, yaitu tadi yang teman-teman bilang, image, orang mengenal diri kita sebagai apa, atau orang mengenal identitas atau merek itu sebagai apa, dan yang membedakan dia sama pesaing, kayak gitu kan. Nah, kurang lebih kayak gini. Jadi branding adalah proses menciptakan identitas yang unik dan menarik untuk produk, layanan, atau individu. Nah, makanya di dalamnya ketika kita tambahin kata ing, branding, ada identity dan ada value di dalamnya. Yang dimana identity sama value ini ketika ditambahkan itu menjadi sebuah perception. Contoh gini dah, maksudnya perceptionnya tuh kayak gimana? Teman-teman kalau ngeliat orang pakai laptop MacBook atau HP-nya iPhone lah, persepsinya apa? Coba jawab. Apa nih persepsi kalau lihat orang pakai HP iPhone atau laptopnya MacBook gitu? Muahal orang kaya. Anak jaksel. Anak jaksel. Lagu-laguan. Nah, itu persepsi yang memang pengen diciptakan oleh Apple gitu kan. Tuh. Karena dia sudah punya identitas nih sebagai Apple. Tapi value-nya apa? Value-nya dia ingin ngasih persepsi ke orang bahwa merek mereka itu adalah brandingnya orang-orang kaya yang memakai mereka. Gitu loh. Nah, itu bagaimana branding itu bisa berpengaruh. Ketika kita punya suatu identity dan kita berikan suatu nilai yang unik, yang itu berupa value, akan menciptakan sebuah persepsi. Nah, ini ada hubungannya nanti sama LinkedIn-ku sendiri sama Instagram-ku. Kenapa sih Instagram-ku sama LinkedIn-ku bisa berbeda?
Kalau teman-teman lihat itu bio-nya itu beda, biografinya ya. Itu di mana Instagramku itu sebagai sosial media spesialis, tapi ketika di LinkedIn aku sebagai DevOps engineer. Itu ada alasannya. Karena ini masuk di bagian perception juga. Nah, kemudian pengaruh branding. Tadi yang pertama tadi udah ada Mbak Firda tadi yang menjawab yang membedakan dari pesaing. Yang kedua membangun kepercayaan dengan pelanggan. Yang ketiga menciptakan loyalitas pelanggan. Keempat meningkatkan nilai produk atau layanan Anda. Yang kelima mempengaruhi keputusan pembelian. Nah, kalau di 1 sampai 4 aku yakin teman-teman udah paham lah, walaupun dari baca aja. Nah, tapi yang kelima ini maksudnya apa nih? Mempengaruhi keputusan pembelian. Orang itu akan lebih percaya dengan suatu brand yang itu ternama, kayak gitu. Contoh, dulu kita terhadap merek-merek China itu kan apa ya bahasanya ya agak antipati lah, karena sudah terbranding bahwa produk-produk Cina itu murah dan murahan dan kualitasnya kayak gitulah ya sekali pakai gitu kan. Tapi hal itu disetir balik oleh beberapa produk Cina yang sekarang kayak Xiaomi, terus apalagi Vivo dan lain-lain lah ya. Nah, sekarang orang kalau udah membeli Android, pengen HP Android, tapi nggak punya budget mahal, udah nggak ragu kan beli Xiaomi atau lain-lainnya tadi. Beli Xiaomi harga 3 juta dengan Samsung yang 3 juta, jauh spesifikasinya lebih tinggian Xiaomi yang 3 juta, ya kan? Nah, itu bisa mempengaruhi keputusan tuh. Nah, akhirnya orang lebih milih ambil yang Xiaomi, misalnya. Itu pengaruh branding. Jadi, dia masuk dengan branding yang murah, tapi nggak murahan akhirnya. Itu salah satu triknya Xiaomi. Nah, ketika sudah mempengaruhi keputusan, otomatis yang atas-atasnya itu udah menjelaskan ya, membedakan dari pesaing itu jelas, membangun kepercayaan dengan pelanggan, apalagi. Kemudian menciptakan loyalitas pelanggan, itu udah pasti ketika kita itu punya suatu merek atau identitas jasa yang kita jual, kemudian kita itu dipercaya, pasti akan menjadi pelanggan yang loyalitas. Kayak gitu. Nah, dan tentu kalau udah ada banyaknya kita punya loyalitas pelanggan, itu akan meningkatkan nilai produk atau layanan kita. Nah, Nah, ini tadi persepsi yang teman-teman lihat nih, yang tadi aku sudah sedikit gambarin tentang Apple misalkan. Sekarang kita, kalau yang kedua ini centang ini Nike ya. Mungkin karena di sini yang banyaknya ibu-ibu mungkin nggak terlalu paham. Tapi kita kalau masuk ke bagian ketiga deh, Coca-Cola. Ini persepsi apa yang muncul di teman-teman semua? Kira-kira apa kalau Coca-Cola? Boykot, Mas. Sebelum terjadi kasus pemboikotan lah maksudnya. Apa nih persepsinya nih tentang Coca-Cola? Minuman soda, oke. Ya betul, minuman bersoda ya. Bukan minuman berdosa ya. Saingan Pepsi, betul. Yang lain, ada lagi nggak nih? Jawabannya yang unik-unik. Apa? Ada lagi? Ada lagi? Apa itu Coca-Cola? Persepsi apa yang dibangun Coca-Cola? Minuman wajib kalau pesta. Nah, ini menarik nih. Jawabannya Mbak Adia sama jawabannya Mbak Ina, minuman bergengsi, ini unik. Itu betul ya. Jadi dulu awal mula hype-nya Coca-Cola di Eropa, itu Coca-Cola itu salah satu minuman wajib kalau ada di pesta gitu. Dan itu salah satu minuman yang bergengsi gitu. Nah, itu keunggulan Coca-Cola. Dan ini cerita branding Coca-Cola ini wah ini unik teman-teman. Itu kalau teman-teman coba pelajari sejarahnya, coba aja cari di Google, itu seru ceritanya. Nah, kalau yang pertama ini jelas, Apple terkenal dengan produknya yang inovatif dan bergaya. Merek Apple dikaitkan dengan kreativitas, desain, dan kemewahan. Nah, itu makanya, dan itu salah satu ciri Apple ya. Kenapa logonya itu silver putih?
Itu karena dia ingin mengesankan kemewahan di sana. Tuh. Ada arti dari warna desainnya sendiri. Makanya desain-desain produk Apple itu selalu warnanya juga kurang lebih kayak gitu aja. Silver terus itu kan. Dan target mereka itu udah jelas menengah ke atas. Nah, kemudian Nike. Terkenal dengan slogan Just Do It dan komitmennya pada atletik, merek Nike dikaitkan dengan motivasi, inspirasi, dan kinerja. Nah, kemudian Coca-Cola terkenal dengan logannya ikonik dengan slogan Taste the Feeling. Nah, merek ini dikaitkan dengan kebahagiaan, nostalgia, dan penyegaran. Nah, makanya Coca-Cola itu tadi salah satu minuman bergengsi gitu kan, dan jadi minuman uh, terkenal juga di Eropa kayak gitu. Nah, ini persepsi yang kita lihat ketika melihat merek-merek ini. Kalau misalkan aku sebut satu merek, misalkan Le Mineral, apa teman-teman? Persepsinya apa? Le Mineral apa? Kan tuh, ada manis-manisnya. Betul banget. Ada manis-manisnya ya. Manis kayak kamu. Iya, kamu. Asik. Nah, itu persepsi yang mereka bangun ketika awal awal mula branding Le Mineral gitu kan. Ini nih ada manis-manisnya gitu. Padahal dulu selalu air itu hubungannya dengan apalah kesegaran dan sebagainya macam. Mereka masuk dengan branding ada manis-manisnya. Padahal ya air putih aja gitu kan. Tuh. Nah, itu mereka mau memberi kesan unik di sana. Itu. Nah, itu tentang persepsi yang bisa kita lihat dari branding. Nah, itu tadi tentang branding ya. Sekarang kita masuk tentang apa itu persona. Ada yang tahu apa itu persona? Jadi, nanti akan kita gabung nih. Dari persona dan branding, akhirnya apa itu personal branding? Kalau persona apa? Karisma. Mbak Cut bilang karisma. Karakteristik. Oke, Mbak Desti jawab karakteristik. Yang lain ada lagi. Apa itu persona? Karakter. Yang lain? Ada lagi? Gak ada yang tahu lagi nih. Citra diri. Oke, citra diri, image, pencitraan. Mbak Windy dua kali recall udah nih pencitraan nih. Representasi. Oke, kita lihat nih. Persona itu identitas. Oke, Mbak Dewi jawab identitas. Nah, persona itu adalah representasi karakteristik dan perilaku dari seseorang atau kelompok atau orang tertentu. Itu maksud dari persona. Jadi bisa menggambarkan tentang image tadi, citra diri yang dapat terbentuk secara natural asli ataupun dibuat. Nah, di sini ada kata-kata natural atau dibuat loh, bisa asli atau dibuat. Nah, makanya aku tadi di awal aku sempat bilang personal branding itu bisa kita desain gitu. Dan aku pun juga mendesain itu. Kenapa LinkedIn-ku bisa sama Instagram-ku ada perbedaan? Ya karena itu by design gitu kan, dan aku sendiri yang mendesain itu. Nah, jadi persona itu adalah gabungan dari sifat yang kita tambah dengan perilaku kita yang akhirnya mencerminkan citra diri. Ketika kita sebut misalkan Jerome Pauline, itu personanya udah jelas. Orang-orang kan akan menganggap dia, oh ini si anak, si anak, apa ya, influencer matematika atau apalah yang berhubungan dengan kepintaran, itu udah pasti Jerome Pauline tuh. Tapi ketika kita bilang, eh, aku sebut Atta Halilintar gitu kan misalkan, itu beda lagi. Nah, itu bagian dari persona. Bagaimana persona itu bisa mencerminkan karakteristik seseorang kayak gitu. Nah, sekarang apa manfaat persona sendiri? Nah, persona itu mempunyai target audience dan juga ada sustainable image.
Di mana target audiens itu kita mengidentifikasi prospek mana yang sesuai dengan kepribadian dan memahami kebutuhan audiens agar meningkatkan customer atau audience experience. Kemudian yang sustainable image itu terus selalu disempurnakan seiring berjalan waktu dan bergantian tren dengan citra diri otentik yang dimiliki. Maksudnya apa? Keseimbangan citra diri yang ingin kita gambarkan. Nah, itu akan membangun persona kita. Nah, terus apa hubungannya dengan personal branding? Ini ada hubungannya, bahkan ada hubungannya dengan yang tadi aku bahas di awal-awal, yaitu terkait hobi dan skill, gitu kan. Nah, contoh misalkan persona public figure di bawah ini, Keanu Reeves. Nah, dia kan udah jelas ya seorang aktris dan bla 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 lah intinya, workaholic, charming dan ini apa ini bahasa Inggrisnya nih, excruciatingly, aduh aku belum bisa bacanya ini. Ya intinya kayak gitulah. Personanya itu seorang workaholic, seorang yang sangat suka bekerja dan charming. Intinya kayak gitu. Sama ketika kita membahas tentang seorang misalkan Deddy Corbuzier, atau ketika aku nyebut close the door gitu kan, teman-teman udah tahu. Persona publiknya adalah dia seorang public figure yang mungkin secara nadanya sombong gitu kan. Tapi memang itu persona yang dia bangun gitu. Persona sombong dan angkuh. Itu cara dia uh, menjual nilai dirinya. Bahwa dia itu punya sifat yang kuat kayak gitu. Nah, itu salah satu dari beberapa contoh ya yang bisa kita sebut. Misalkan lagi, nah kalau public figure yang aku lumayan suka itu contohnya Raditya Dika. Ini orang unik sih menurutku. Dia seorang introvert, tapi apa namanya, figurnya itu sebagai seorang public figure itu sangat-sangat terjaga image-nya dengan baik. Karena ya memang dia membangun personal branding-nya udah sebagus itu ya. Bukan karena dia mendesain sebenarnya, tapi karena dia fokus dan dia tahu apa yang dia sukai. Nah, jadi apa itu personal brand? Jadi personal branding adalah proses mendefinisikan dan mempromosikan apa yang Anda perjuangkan sebagai individu. Jadi personal branding adalah puncak dari pengalaman, keterampilan, dan nilai-nilai yang membedakan Anda. Nah, makanya tadi teman-teman, aku kan tadi pengalamanku, padahal udah dibacain Mbak Desti tuh, tapi aku kayak menjelaskan lagi nih, pengalamanku selama ini apa, pernah jadi pengangguran gitu kan, pernah mengajar juga, pernah di pondok pesantren juga, dan sebagainya gitu. Kemudian tadi terkait hobi dan skill, ada keterampilan, kemudian ada nilai-nilai yang membedakan aku sama yang lain, misalkan kayak gitu. Ya tadi, seorang IT yang ternyata secara teknis nggak terlalu, biasa-biasa aja. Tapi yang membedakan aku dari orang IT lain mungkin apa? Ya aku suka public speaking, dan memang itu salah satu skill yang aku miliki. Kemudian yang kedua, aku juga suka tentang psikologi dan neuroscience kayak gitu. Nah, itu bagian dari personal branding sebenarnya, tapi aku tidak mengimage-kan aku seperti itu gitu kan. Nah, mengapa personal branding itu penting? Jadi yang pertama itu meningkatkan kesempatan karir, itu jelas. Yang kedua meningkatkan peluang kerja dan promosi. Nah, ini nanti akan aku perlihatkan juga terkait LinkedIn-ku pribadi. Kemudian yang ketiga membantu dalam membangun jaringan profesional. Dan yang keempat membangun kepercayaan dan kredibilitas di bidang Anda. Nah, itu penting. Jadi 4 ini nih manfaat dari personal branding. Nah, jadi manfaat, ini tadi apa namanya, mengapa pentingnya ya. Kemudian manfaatnya, yang pertama itu bisa memudahkan kita mencapai tujuan. Kemudian yang kedua membangun akuntabilitas atau kepercayaan dengan orang lain. Contoh, misalkan kita sudah terkenal sebagai influencer, orang pasti akan lebih percaya gitu kan dengan kita karena ya kita ada di jejak digitalnya juga bahkan. Nah itu, kemudian yang ketiga menonjol dari keramaian. Kenapa bisa menonjol dari keramaian? Karena kita punya unique value
atau nilai yang unik gitu, yang bisa orang lihat beda nih dari yang lain. Dan itu yang menjadi nilai jual kita atau nilai tambah kita. Kemudian yang keempat, menciptakan peluang baru. Dan yang kelima, membuat perubahan. Ya mungkin hal ini semuanya udah aku rasakan sih, alhamdulillah manfaatnya. Kelima-limanya ini udah aku rasakan, dari mencapai tujuan, membangun kepercayaan dengan orang lain, menonjol dari keramaian, menciptakan peluang baru dengan aku kemarin membangun Teknovolver dan sekarang membangun Rubelo gitu kan. Dan dari sini aku harapanku itu adalah membuat perubahan kayak gitu. Nah, itu personal branding yang aku sendiri juga rasakan manfaatnya. Nah, kemudian langkah-langkah personal branding itu kayak gimana? Yang pertama, teman-teman harus tentukan brand. Brand teman-teman itu apa? Maksudnya brand di sini, loh, brand kok Mas? Karena ini personal branding. Aku harus punya produk gitu. Enggak. Maksudnya adalah apa yang menjadi konsentrasi teman-teman. Ingat tadi di awal aku ada menjelaskan tentang hobi dan skill. Nah, dari hobi dan skillku yang ada, itu aku pecah, kemudian aku fokuskan. Aku fokuskan kemana? Tadi aku orang yang suka public speaking. Kemudian secara skill aku itu di teknologi, kemudian multimedia, content creation. Akhirnya aku fokus di teknologi sama multimedia gitu kan. Nah, kemudian terbentuklah karena aku punya pengalaman DevOps Engineer, ya aku fokuskan di LinkedIn-ku, brandku adalah DevOps Engineer. Sedangkan di Instagramku, aku fokuskan aku sebagai social media spesialis. Ini brand yang aku bangun kayak gitu. Dan dari dua-duanya, alhamdulillah dapat dua-duanya pekerjaan kayak gitu. Ada dua-duanya dapat tawaran pekerjaan. Walaupun yang di Instagram nggak sebanyak yang LinkedIn ya. Nah, jadi tentukan brand. Nah, apa brand ini kayak gimana nentukannya? Atau apa yang bisa teman-teman jual dari pribadi teman-teman? Cari yang pertama itu pengalaman. Pengalaman itu bisa dari latar belakang pendidikan, latar belakang pekerjaan, atau dari pengalaman yang pernah teman-teman alami lah intinya. Ya kan banyak ya orang yang dia bercerita kayak misalkan influencer yang dari luar negeri, ya dia menceritakan tentang luar negerinya aja gitu. Dia tinggal di Jerman ya dia ceritakan tentang Jerman. Ya udah akhirnya orang kalau nanya tentang Jerman ya ke dia gitu. Karena itu ya itu salah satu branding juga, personal branding gitu. Nah, jadi 3 poin itu teman-teman bisa lihat dari pengalaman pendidikan, pengalaman pekerjaan, atau pengalaman pribadi. Atau kalau dari selain 3 ini, bisa tentukan juga dari hobi. Nah, makanya tadi aku juga menuliskan hobi gitu kan. Supaya teman-teman relate. Hobi itu juga sesuatu yang bisa menjual. Kalau teman-teman punya hobi yang unik dan itu, apalagi itu masih jarang orang kulik, nah itu bisa jadi winning content gitu. Dan yang paling paling enak itu branding itu lewat jadi content creator atau influencer memang. Tuh. Nah, jadi identifikasi nilai atau keyakinan dan kualitas unik yang sejalan dengan visi. Nah, tadi teman-teman punya punya kualitas unik apa yang teman-teman bisa bawa, atau mungkin dari hobi, misalkan hobi memasak, ya udah itu aja dijadikan gitu loh. Itu akhirnya bisa jadi influencer masak-masakan lah atau kulineran. Itu bisa. Yang kedua, tentukan audiens. Nah, kenapa sih aku tidak mengaliaskan Instagramku aku sebagai DevOps Engineer? Di Instagram nggak ada audiensnya untuk DevOps Engineer. Tapi ketika di LinkedIn, waduh, alhamdulillah laku banget. Apalagi kalau di bulan-bulan puasa, akhir tahun, wah itu sehari itu bisa dapat 3 tawaran aku, dapat tawaran kerja DevOps Engineer. Jadi kita perlu tahu juga nih, menentukan audiens itu sama kayak kita menentukan platform apa yang kita pakai. Karena setiap platform ini kan punya audiens yang berbeda. Kayak Instagram ya rata-rata penggunanya adalah Gen Z sama Gen milenial yang mereka tuh nyari hiburan sebenarnya gitu kan. Tapi beda dengan LinkedIn. LinkedIn ini penggunanya kalau nggak orang nyari kerja ya orang yang mencari pekerja. Udah dua itu aja gitu kan. Jadi ya kita fokuskan nih audiens kita mau kemana dulu.
kalau tadi teman-teman brandnya adalah terkait entertain, misalkan suka masak-masak atau suka bahas parenting, ya udah brandingnya tentukan itu di Instagram, betul. Dan jual Instagramnya sebagai content creator atau digital creator. Nah, itu pentingnya menentukan audiens. Kemudian ketiga, menggunakan platform. Yang tadi yang aku bilang, menggunakan platform media sosial ini untuk meningkatkan exposure diri. Ya, tadi tergantung Instagram kah, TikTok kah, atau LinkedIn. Kalau kita udah tahu audiensnya, ya pakai platform yang tepat. Tepatnya gimana? Ya tadi, kalau misalkan TikTok itu kan Gen Z ke bawah. Nah, itu harus paham juga kita. Kemudian yang keempat, buat konten terkait. Buat konten terkait itu kalau teman-teman misalkan tadi ingin membangun branding sebagai seorang virtual assistant. Nah, konten terkaitnya ya jelaskan apa aja tentang virtual assistant. Jadi orang tahu, wih ini dia tahu banyak nih tentang virtual assistant, kayaknya bisa aku hire jadi personal assistantku secara virtual gitu kan, atau secara online. Nah, itu harapan kita kan kayak gitu. Ketika kita misalkan memutuskan tadi brand kita sebagai virtual assistant, dan terus kita nggak cuma berhenti di situ. Kita juga buat konten supaya itu menambah value pada sosmed yang udah kita bangun tadi. Nah, yang kelima, melibatkan audiens. Melibatkan audiens ini maksudnya kayak gimana? Itu untuk meningkatkan kepercayaan, loyalitas, dan insight audiens. Ya, kita bisa, apalagi kalau misalkan teman-teman udah membuat apa namanya konten tadi, nah itu bisa melibatkan audiens dengan kita CTA atau apapun itu kan minta komen dan sebagainya. Itu salah satu contohnya. Nah, kemudian yang keenam, pantau dan sesuaikan. Maksudnya pantau dan sesuaikan itu sesuaikan dengan persona otentik kita, tadi yang kita bangun apa. Hari ini kita bahas tentang apa namanya? Hari ini kita bahas tentang sosmed. Ya berarti kita fokusnya di sosial media manager aja atau sosial media spesialis gitu loh. Jangan tiba-tiba besok bahas data analis. Kecuali kalau aku itu sengaja di Instagram itu ngambil niche niche itu agak lebar ya, agak general, tech enthusiast, supaya aku bisa bahas banyak lumayan gitu kan ya, entah itu data analis, entah itu sosial media, entah itu AI. Nah, padahal AI enthusiast sendiri juga ada gitu, tapi aku nggak mengaliaskan diriku sebagai AI enthusiast karena aku lebih pengen dikenal sebagai tech enthusiast kayak gitu, orang yang antusiasme terhadap teknologi. Nah, itu langkah-langkah personal branding atau step-stepnya yang bisa teman-teman fokuskan. Yang paling utama itu di nomor satu, nomor dua sih kalau aku bilang. Jadi teman-teman harus paham dulu nih menentukannya itu sebagai apa. Nah, sekarang aku buka aja Instagramku. Ini. Ini yang kita buka bioku, bio Instagramku. Nggak bisa diklik. Sebentar. Kok nggak bisa? Nah, linkin aja deh dulu dah. LinkedIn, kita view profile. Ini ya, bahkan aku wallnya aja belum ke ini nih, di profilnya belakangnya ini nih. Tapi alhamdulillah dapat tawaran aja gitu kan. Nah, bisa teman-teman lihat di sini sebagai DevOps Engineer. Itu yang pertama. Yang kedua, Tech Enthusiast. Yang ketiga, Trainer. Kenapa Trainer? Ini karena ada tuntutan sih. Ada tuntutan dari platform yang nge-hire aku sebagai trainer prakerja. Itu harus dicantumkan di LinkedIn-nya. Katanya gitu. Padahal aku belum mau mencantumkan ini ya. Karena ya merasa belum inilah. Oke. Dari Instagramku udah kebangun. Bukan belum ya? Nah, udah.
Nah, ini bisa teman-teman lihat ya. Di Instagramku, aku itu mengaliaskan tech enthusiast dan social media spesialis. Tapi beda dengan di LinkedIn, aku mengaliaskan DevOps engineer, tech enthusiast. Jadi tech enthusiastnya nggak ketinggalin tuh. Tapi di sini sebagai DevOps, di sini sebagai SMS, social media spesialis. Dan alhamdulillahnya dua-duanya dapat tawaran kedua-duanya gitu kan. Eh, nggak ada yang miss. Nah, itu penting sih. Kenapa? Karena ya alhamdulillahnya dari sisi konten juga kali ya. Tuh, makanya sepenting itu juga kita membuat isi konten itu bermakna dan punya value, teman-teman. Karena itu yang bisa mempengaruhi dan melihat dari recruiter, wah ini dia aktif nih. Nah, jadi teman-teman perhatikan di bagian sini, kalau aku kan karena kenapa sih aku pakai Ria di Avergio supaya unik aja? Karena Avergio itu nggak ada something spesial sih sebenarnya. Karena dulu ya zaman-zamannya alay dulu pakai Facebook lah ya, biar keren gitu kan. Zaman dulu sekolah pakai apa gitu nama yang beda gitu, di Avergio. Ya udah, tak tulis Avergio gitu. Kenapa nggak Muhammad Fitriadi? Karena Muhammad Fitriadi itu banyak ya, kan akan sulit di pencarian, tapi tetap nama nama asli tetap aku tulis. Jadi sebisa mungkin teman-teman nama asli itu jangan ditinggalin di sini, baik di add ataupun di bagian sini ya, seenggaknya. Jadi orang tahu nih kita siapa. Kecuali teman-teman udah terkenal banget lah, mau ini kan nggak masalah. Cuma kan masalahnya kan orang belum kenal kita siapa, ya kita harus sertakan nama lengkap kita di sosial media kita. Karena kan ini kan sifatnya kita mau di-hire profesional nih. Nah, kemudian beri di bio-nya itu sedikit penjelasan kan ada ya tentang about gitu kan. Kalau di Instagram ini pendek. Nah, di sini aku menulis DevOps Engineer and Tech Enthusiast, Sales Digital Expertise, kayak Social Media Manager, dan uh, passion tentang inovasi dan semua hal yang berhubungan dengan teknologi. Kayak gitu. Dan usahakan ada landing page juga. Walaupun ya pakai yang gratisan aja nggak masalah. Linkit atau Clicky.id ini. Kayak gitu. Nah, kemudian yang perlu teman-teman perhatikan, ini kalau bisa diisi, apa nih yang bulat-bulat namanya aku lupa. Coba komen teman-teman, apa namanya? Yang bulat-bulat ini loh, free webinar, AI Blender, kelas AI. Aku lupa ya apa namanya. Oh ya, highlight. Betul-betul, highlight. Highlight itu kalau bisa diisi ya. Dan isi itu sesuatu yang itu sifatnya kalau ada kegiatan teman-teman. Kayak ini kan yang aku isi ini benar-benar free webinar semua nih. Bukan free, maksudnya webinar yang aku isi gitu. Bukan bukan free webinar ya. Intinya webinar itu highlight yang ada nilai positifnya lah. Nah, terus sisanya konten. Konten itu kalau bisa sesuatu yang punya value. Ini pernah dibahas sama, aduh aku lupa namanya. Si Cici-Cici yang itu namanya siapa sih? Cici-Cici yang Celi, konten, Celi konten. Mas. Bukan, bukan. Hmm. Hmm. Aku lupa lagi namanya. Yang dia pernah jadi bintang tamunya SGBVE kok, guest speaker. Nah, itu dia ngebahas kalau cuman sekedar kita ngejar viral, itu kualitas penonton kita atau followers kita juga ya akan kayak gitu-gitu aja. Tapi kalau kita ngejar value, walaupun followers itu akan pertumbuhannya nggak signifikan, tapi followers kita followers yang punya nilai lah atau punya value, punya mutu kayak gitu. Nah, jadi ya bukan berarti kalau kita punya konten dan itu nggak viral, itu something wrong, nggak juga. Yang penting kita bangun branding dulu aja gitu loh. Kayak di sini teman-teman, aku bikin konten kan di Reelsco ini semua tentang teknologi nih. Semua tentang teknologi. Apakah ini viral? Enggak. Tapi dari sini orang-orang yang kalau ngelihat video aku udah tahu nih, wah ini orangnya dia benar-benar uh,
membahas tentang teknologi nih, pasti ya lumayan tahu tentang teknologi gitu kan. Dan orang akan mencoba nge-hire aku, entah itu sebagai speaker atau apapun. Ya, dan selama ini aku dapat pekerjaan speaker di luar platform yang aku bangun sendiri itu dari Instagram. Gitu. Dari Instagram malah, bukan dari LinkedIn. Aku diminta jadi pengajar SMM di Faith, Virtual Assistant Indonesia, sama juga di platformku yang namanya, platform yang hire aku namanya Sistem ada. Tuh, dan aku diminta di bulan November nanti insya Allah ngisi di Solo Technopark. Ya doain aja mudah-mudahan ini ya, mudah-mudahan di ACC ya. Tentu. Baru nyerahin pitching deck sih. Katanya kemarin sih di ACC udah, cuma belum pasti launch-nya kapan. Nah, itu dari Instagram tuh. Nah, sekarang kita akan beralih ke LinkedIn. Jadi poin-poinnya udah paham ya. Itu kan kalau Instagram kan yang paling penting ketika orang lihat kita itu adalah di bagian profile. Ah, ini nih tadi nih. Cici Victoria Wong. Nah, ini dia yang pernah bahas. Pas banget muncul di aku lagi. Jadi dia yang pernah bahas itu. Jangan ngejar viral dulu. Ngejar itu value dulu di konten kita. Kalau kita udah punya value, nanti suatu ketika akan nemu tuh winning kontennya. Nah, winning konten itu nanti akan nge-up konten-konten kita selanjutnya. Tuh. Yang penting konten kita udah punya value dulu. Tuh. Nah, kita lanjut ke pembahasan bagian LinkedIn. Nah, LinkedIn tadi ini udah jelas ya di bagian bio yang pertama. Itu aku mengaliaskan aku sebagai apa atau membranding aku sebagai apa, itu DevOps Engineer, Tech Enthusiast, Trainer. Nah, dan ini aku lupa kalau di sini, kalau di HP bisa kelihatan analitiknya. Ini apa ya? Sebentar. Nah, ini bisa dilihat. Ini teman-teman bisa lihat ya, rata-rata yang ngelihat apa profilku. Lihat, ini recruiter, human capital, senior talent acquisition, IT recruiter, junior tech recruiter. Ini coach SRC. Ini teman-teman dari virtual assistant. Ini director, kemudian HR, talent acquisition, HR lagi. Kemudian ada business development, ada HR lagi. Jadi ya, nih talent acquisition lagi. Nah, itu mereka nyari, ibaratkan gimana ya bahasanya, itu mereka yang nyari gitu, mereka yang nyari dan mereka yang kepo sama profil aku gitu kan. Nah, caranya kayak gimana sih? Itu sebenarnya kurang lebih sama teman-teman kayak yang tadi di Instagram. Intinya tuh kita fokus dulu di bagian profil kita. Profil yang mau kita bangun itu seperti apa, atau brand yang mau kita bangun. Jadi teman-teman yang perlu perhatikan tadi di sini, kita mengaliaskan sebagai apa. Kemudian jangan lupa juga open to work kalau teman-teman mau orang hubungi gitu kan. Nah, di bagian sini, nah di bagian about ini juga penting. Bagian about teman-teman harus jelasin secara mendetail nih. Kira-kira teman-teman itu sebagai apa? Kayak aku di sini kan menjelaskan seorang IT profesional dan antusias dengan passion leveraging teknologi, hal-hal yang berhubungan dengan teknologi ataupun bisnis kayak gitu. Bla bla bla, intinya itulah tentang aku. Kemudian what I do, apa yang udah aku lakukan sebagai co-founder dari PT IC, bla 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 gitu. Seterusnya. Kemudian why work with me. Nah, jadi ada 3. Yang pertama tentang teman-teman sendiri, about me-nya. Itu pendek aja, 1 paragraf. Nah, teman-teman lebih perbanyak penjelas itu di what I do. Apa yang udah teman-teman kerjakan selama ini. Yang pernah dikerjakan.
Kemudian why work with me? Apa alasan orang supaya mau nge-hire teman-teman? Itu apa? Misalkan kayak aku di sini, I'm dedicated to bridging the gap between IT expertise and the business landscape. Karena biasanya, kenapa sih aku mengawali kata-kata dengan bridging the gap between IT expertise and business landscape? Itu terjadi di dunia aku sendiri sebagai seorang IT apa ya? IT praktis gitu kan. Kesalahan teman-teman IT itu susah mendapatkan penjelasan yang jelas dari orang bisnis. Nah, itu makanya ada sekarang itu profesi product manager. Karena dia itu yang membridging antara orang IT sama orang bisnis tuh sebenarnya. Itu kenapa ada profesi baru product manager. Nah, dan aku melihat itu sebagai suatu kesempatan juga gitu. Makanya aku tulisan bridgingnya seperti itu gitu ya. Oh, bukan bridging, maksudnya ini kan bridging, ini kan menjembatani, bukan bridging ini ya, bukan bridging kata-katanya ya. Nah, jadi teman-teman harus paham dulu nih susunannya dari pertama about me, kemudian what I do, maksudnya apa yang udah aku kerjakan, sampai mengapa alasan nge-hire aku. Apa alasannya? Jadi kalau di LinkedIn itu penting banget kita nulis di bagian sini sama di about. Itu sangat-sangat dilihat orang, terutama rekruter. Karena rekruter kan dia nggak tahu ya, sama kayak dia nggak tahu ketika kita ngasih CV, ya CV itu kan kita buat apa yang pengen kita orang orang lihat ya sebenarnya. Tapi kan itu tidak bisa menjelaskan secara gamblang apa aja yang pernah kita lakukan dan sebagainya. Kan nggak bisa kita nulis itu di CV ya, akan sangat-sangat kepanjangan. Tapi ini dengan mudahnya ada LinkedIn, kita bisa lebih menjelaskan lebih lanjut lagi nih, apa yang udah kita kerjakan, dan apa alasannya orang harus nge-hire kita. Nah, top skill-nya apa aja? Di sini aku tulis DevOps, IT Project and Program Management, Visual Communication, IT Operation, dan Project Management. Nah, kemudian yang penting juga itu adalah di post. Untuk agak berbeda dengan Instagram, untuk LinkedIn, itu teman-teman nggak perlu setiap hari post sebenarnya. LinkedIn itu cukup sepekan itu 2 kali, maksimal banget 3 kali. Itu nggak perlu tiap hari. Nah, ini teman-teman bisa lihat padahal koneksiku tadi cuma 380-an, tapi impressionnya hampir 2 kali lipatnya. Dan ini malah nih, apalagi yang ketika aku nge-post, aku diterima di Paragon, itu impressionnya tinggi banget, 858. Impresinya tinggi banget, dan ketika ini aku up, ya ini juga yang kemarin tuh sempat bikin up lagi juga tawaran-tawaran masuk gitu kan. Ini aku buka aja. Nah, ini nih beberapa tawaran-tawaran. Yang paling baru kemarin ini, Anita Uli. Ini ya. Nah, di sini dia menawarkan aku sebagai DevOps Engineer. Awalnya nanya dulu, bagaimana kabar Anda? Alhamdulillah baik. Pakai alhamdulillah itu nggak masalah gitu kan. Apakah saat ini sedang open to work? Tidak menutup untuk kesempatan baru. Bilang, ada penawaran menarik? Saat ini masih bekerja ya? Ya, jelasin. Nah, terus dia kasih nih, PDF nih. Isinya itu tentang requirement-nya apa, skill yang dibutuhkan. Nah, aku udah Anita, jujur mungkin secara skill saya belum memenuhi kualifikasi 100%. Dan belum pernah di posisi senior, karena yang dia minta itu senior engineer. Nah, tapi kalau diberi kesempatan saya mau mencoba. Baik, boleh kami minta CV-nya dulu kah? Baik, akan segera saya update. Belum sempat aku update sih. Harusnya dari kemarin-kemarin udah aku kirim. Nah, ini kemudian ada juga, ini juga nggak sempat tak balas lagi kan. Aduh. Oh, sempat. Yang ini sempat tak balas. Ada yang belum sempat aku balas tuh. Ini aku cuma bilang aku baru diterima, mungkin lain waktu gitu. Ini greeting from ATS, padahal ATS ini juga lumayan besar ya, for DevOps Engineer. Dia udah sampai ngasih nomor nih.
termasuk juga ini juga ngasih offering. Tuh. Dan masih banyak lagi. Dan ini teman-teman bisa lihat ya, di sini tuh benar-benar aku yang dapat tawaran, bukan aku cari-cari gitu. Ini beda. Nah ini yang kemarin, kalau ini yang ngasih aku dapat tawaran di PT Paragon. Tuh. Aku udah kasih WA, kemudian dia bilang, oke nanti akan dihubungi oleh tim kami. Begitu timnya menghubungi, obrolan lebih lanjut ternyata penempatannya di PT Paragon. Jadi aku masuk Paragonnya bukan dari Paragon langsung sih, tapi dari outsourcing. Cuman ya lumayan ya, maksudnya uh, kitanya yang masuk gitu loh. Dan alhamdulillah di Paragon enak banget, enak banget dalam artian lingkungan kerjanya enak, atasanku enak juga, terus juga apa makan siang dapat tiap hari. Jadi ya luar biasa, bisa berhemat juga gitu kan. Jadi Paragon itu memang memanjakan karyawannya luar biasa. Dan masih banyak lagi yang lainnya sebenarnya ini ya juga nih. Nah ini juga tuh, tapi dari dianya yang nggak lanjut. Ya masih banyak sih. Intinya kayak kayak gini sih itu. Dari TOG, HR spesialis. Nah jadi kuncinya sih ketika kita dapat tawaran juga, itu sebisa mungkin kita jujur-jujur aja gitu. Kalau misalkan belum expertise tapi kita mau mencoba ya bilang aja. Itu nggak masalah. Yang penting eh kita juga nggak ngasih ekspektasi berlebihan juga ke calon rekruter gitu kan. Nah, terus dari LinkedIn sendiri, itu sebisa mungkin teman-teman melakukan posting itu yang berhubungan dengan expertise. Kayak di sini kan aku kan sebagai DevOps Engineer ya, sebagai DevOps Engineer. Nah, project management itu ada kaitannya jelas. Kalau IT itu nggak bisa lepas sama project management. Nah, kayak di sini aku share tentang Kubernetes. Kubernetes itu tools yang baru banget dipakai di Indonesia. Nah, jadi ketika aku up ini tuh lumayan impressionnya 823 ya. Karena ya Kubernetes itu masih belum seramai itu dipakai di Indonesia gitu. Padahal ya ini aku cuman make ketika lagi bootcamp aja gitu. Belum benar-benar make secara implementasi di dunia kerjaku. Tapi itu jadi nilai plus. Nah, ini aku sebagai trainer di sosial PT Eureka yang aku bilang tadi, ngerekrut aku untuk prakerja, bukan? Impressionnya nggak terlalu tinggi, tapi ketika tentang DevOps engineer-nya, itu lumayan banget. Kayak di sini nih, sebentar. Nah, ini juga. Ini ketika connectionku belum sampai 100 ya, masih 80-an kalau nggak salah. Tapi impressionnya 400. Karena ini aku pakai tools yang Grafana dan Prometheus itu tools salah satu tools monitoring oleh seorang DevOps engineer. Nah, jadi di sini poinnya yang pengen aku sampaikan ke teman-teman, link ini itu tetap butuh postingan yang pertama, tapi nggak sesering kayak Instagram yang butuh tiap hari, itu kan untuk naikin algoritma, itu nggak. Dia sepekan 2 kali itu udah cukup sebenarnya untuk LinkedIn. Itu yang pertama. Jadi tetap butuh ada postingan. Yang kedua, pastikan postingan itu berhubungan sama aliasnya teman-teman. Kalau aku kan aliasnya DevOps Engineer nih, branding yang teman-teman bangun. Nah, yang ketiga, itu kalau bisa gunain tools yang apa dari branding yang teman-teman kerjakan tadi itu, tools apa yang sering dipakai. Kayak aku ini tadi, awal mula meledak banget sih dari sini sih. Dari postingan aku Grafana ini. Awal mula banyak banget dapat tawaran. Ini kan 7 bulan yang lalu ya. Bulan, apa tuh? Maret kalau nggak salah. Nah ini bisa teman-teman lihat bulan Maret aku tanggal 1, 2, 5, 5, 6 tuh. Sehari ada yang 2 kali dapat tuh. 11, 13, 13 tuh. Ada 2 kali. Ini sama ya. Ini ya ini tawaran juga gitu. Tawaran tuh. Selamat sore, saya Fajrin, bla bla, saya melihat pengalaman Anda tuh. Itu dari postingan itu tadi, yang Grafana tadi.
ini dari postingan Grafana. Jadi benar-benar setelah postingan ini yang benar-benar banyak banget, aku itu dapat tawaran. Sebelumnya masih belum, ini masih sertifikat biasa kayak gini. Belum ada apa-apanya. Ini lihat impressionnya dikit 122. Ini mulai naik nih, di sini 222, di sini 123, balik lagi turun. Nah pas di sini baru tuh ngelejit banget, plek 400 langsung. Dan itu tadi dengan koneksi belum 100, itu 400 gede ya. Beda sama sekarang kan. Kalau sekarang aku di 800 itu wajar. Karena kan koneksiku udah 380-an. Ini 600 sampai 800 di sini itu wajar. Nah, itu terkait Instagram sama LinkedIn, teman-teman. Jadi perhatikan juga apa yang kita posting. Sebisa mungkin postingannya itu berkaitan, dan kalau bisa tools apa sih yang lagi hype, itu teman-teman jadikan postingan. Teman-teman pakai, dan itu ada bukti otentiknya ya teman-teman pakai. Kayak gini kan, kalau aku nyari mah di internet ada gambar ini, mana sebentar, ini nih. Gambar ini kalau aku cari di internet ada gitu kan. Gambar ini orang bisa aja ketipu. Tapi terus apa bukti otentiknya ya ini nih. Kalau aku buka, ini teman-teman bisa lihat ya. Tanggal 15 Februari aku bikin postingannya. Dan ini kan aku post benar-benar di tanggal itu, 15 Februari. Nah, itu sih salah satu kuncinya untuk di Instagram supaya impression kita tiba-tiba bisa naik dan dicari rekruter. Dan kebetulan memang aku ngambil spesialis yang pekerjaan itu lagi langka ya. DevOps Engineer itu langka banget memang. Makanya sampai sekarang masih dapat tawaran juga. Itu alhamdulillahnya. Nah, kalau misalkan teman-teman yang itu misalkan udah nggak langka, misalkan kayak tadi social media manager atau social media spesialis. Ya tadi, gunakan postingan-postingan yang itu jadi pembeda atau tools apa yang lagi hype. Misalkan teman-teman mau bikin tentang formula prompting paling efektif untuk social media marketer, kayak gitu. Bisa pakai gitu. Jadi kita udah menggunakan tools AI, plus kita bermain di copywriter ceritanya. Kan kayak gitu bisa. Nah, itu salah satu teknik dan caranya kita bikin postingan. Dan aku postinganku di LinkedIn itu pakai bahasa Inggris ya, emang sengaja. Karena ya harapannya memang uh, lebih ke arah profesional aja sih. Dan bahasa LinkedIn itu kan bahasa profesional. Tuh. Nah, kalau ini dulu yang awalan aku yang dapat kerjaan, tawaran kerjaan AI juga ada. Tuh. Karena poster ini yang diposting sama Mbak Abigail. Aku lupa namanya. Siapa namanya kemarin tuh ya. Shell Infotech. Oh, ini. Nah, ini. Ini sebagai LLM atau Large Language Model, Multilingual AI System. Itu untuk ngelatih AI ya. Bayarannya $6,37 per jam. Ini remote task. Atau sekarang nama platformnya Outlier. Ini benar-benar dapat tawaran juga nih. Nah, itu postingan itu ternyata bisa seberpengaruh itu dengan kita dapat pekerjaan, teman-teman. Terutama di LinkedIn. Jadi manfaatin banget LinkedIn itu, jangan sampai nggak dimanfaatin. Terus sebisa mungkin teman-teman manfaatin LinkedIn. Nah, kurang lebih itu sih yang bisa aku bagikan tentang Instagram sama LinkedIn-nya. Oke, kita lanjut dulu ke materinya. Nah, jadi tips personal branding itu fokus pada kualitas. Jadi fokus pada pembuatan konten berkualitas tinggi. Maksudnya berkualitas tinggi itu bukan videonya bagus, enggak ya. Itu berpengaruh sih, tapi ya bukan itu juga gitu kan. Contohnya kayak video-video masuk Pak Eko gitu kan. Itu bisa viral kan bukan karena videonya high quality, enggak. Ya karena viral aja gitu. Kemudian autentisitas, maksudnya autentik, jadilah diri sendiri dan hindari meniru orang lain. Nah, sebisa mungkin teman-teman buat hal yang autentik. Contoh, misalkan ketika aku bilang sesuatu, pasti teman-teman paham. Ada yang jadi autentik gitu kan. Ketika aku bilang 5, 4, 3, 2, 1, and close the door. Teman-teman udah tahu brandingnya itu branding siapa. Gitu. Atau aku sebut slogan misalkan kita kasih solusi. Pasti teman-teman juga ada beberapa yang tahu.
Nah, itu pentingnya menjadi autentik juga kan. Itu dan salah satu autentik itu bisa dengan slogan atau cara kita, pembawaan kita di konten misalkan. Kemudian yang ketiga, gunakan feedback. Tadi misalkan dengan CTA, itu kan minta umpan balik atau minta coba coba menurut kamu gimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Yang kayak gitu bisa. Yang keempat, update diri. Selalu update diri dengan tren terbaru di industri Anda. Nah, jadi sebisa mungkin tadi aku bilang bisa dari pengalaman, pengalaman pendidikan, background pendidikan, pengalaman kerja, sama juga pengalaman pribadi. Nah, dan itu bisa teman-teman sesuaikan dengan industri teman-teman. Kayak aku kan misalkan di kantor, aku sebagai orang IT ya, makanya hal-hal yang berhubungan dengan IT banget, aku fokus di LinkedIn. Tapi di Instagram itu beda. Aku di Instagram lebih ke arah hobiku sebagai seorang public speaker, sebagai seorang sosial media spesialis atau sosial media manager kayak gitu. Nah, itu bagian dari hobi gitu. Nah, tapi kalau teman-teman mau fokus keduanya itu bisa. Contohnya kayak di sini aku buka aja Instagramnya Mbak Firdan, dokter nih, yang udah pernah aku bikinkan juga bio Instagramnya. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Di sini Mbak Firda, aku ini kan, itu bionya medical doctor and health educator, kayak gitu. Karena dia memang sudah terbiasa juga ngisi seminar tentang kesehatan. Terus dulu sebelum ini dia itu tulisannya virtual assistant gitu kan. Nah, terus setelah berbincang sama aku beberapa kali, nah aku tanya mau fokusnya gimana nih? Kalau misalkan kita fokusnya ke health educator, kita hapus aja virtual assistant-nya, dia bilang. Akhirnya udah kita tulis medical doctor and health educator. Awalnya dia tulis itu general practitioner slash strip lagi gitu virtual assistant. Akhirnya aku ganti pakai medical doctor aja karena lebih mudah dikenal orang medical doctor gitu kan. Kalau orang awam kayak aku nggak tahu tuh general practitioner itu apa gitu kan awalnya. Oh, ternyata itu dokter umum gitu kan. Ya udah pakai medical doctor aja aku bilang. Sama bionya ini juga aku buatin. Jadi passionnya ke arah tentang public health atau kesehatan umum. Kemudian empowering community stroke health education karena dia seorang community manager. Jadi mengempower community dengan mengedukasi kesehatan gitu kan, dan dedicated to promoting wellness and preventive care. Nah, ini kemarin bio yang aku buatin buat Mbak Firda, termasuk juga di LinkedIn-nya. Cari aja, kita buka aja gitu kan, kita kepoin. Kita klik. Nah, ini dari Mbak Firda itu sebenarnya dia about-nya udah ada, cuman kemarin itu about-nya kurang ini sih, kurang apa namanya, kurang menjelaskan di bagian health educatornya dan PM project manajemennya, karena dia mau meng-highlight di health educator sama project manajemennya, ya udah aku buatin ulang about-nya. Tapi nggak dibuang semua. Dan lihat teman-teman bisa lihat ya, formatnya juga mirip kayak aku, what I do, kemudian ada why work with me. Tuh. Jadi isinya ini udah aku bantu reparasi atau di makeover lah kayak gitu. Tapi bukan 100% dari aku ya. Ini memang dari apa yang udah dia alami, ya pekerjaan yang udah dia kerjakan. Terus ya aku bantu mempercantik lah bahasanya gitu. Dengan aku kasih format kayak gini, what I do sama why work with me. Nah, jadi fokusnya di sini nih, medical doctor, health educator, dan PMO manager. Kan. Nah, kurang lebih kayak gitu, karena dia di industri kesehatan, dan juga dapat kliennya pun juga klien yang membuat aplikasi tentang kesehatan, ya sudah, mending sekalian aku bilang fokuskan di health educator aja, daripada virtual assistant. Karena nanti takutnya akan tumpang tindih nih. Nah, kalau udah bisa lebih fokus kayak gitu, nanti malah lebih enak kan kayak gitu. Lebih enak brandingnya juga. Kurang lebih kayak gitu sih contohnya teman-teman. Nah, jadi jangan lupa selalu update diri, terutama di industri yang teman-teman tekuni. Entah itu industri kuliner, atau aku kayak teknologi, atau kayak Mbak Firda misalkan dunia kesehatan.
Nah, sukses dalam personal branding itu public figure misalkan mau di Ayunda, mau mau di Ayunda, mau itu ya dia teman-teman tahu sendiri artis yang multi talent gitu kan. Ya membangun personal branding yang kuat dan konsisten, cerdas, inspiratif dan berprestasi. Jadi ya nggak cuman modal cantik gitu kan, nggak cuma modal tampang, tapi emang anaknya juga pinter gitu kan. Makanya dia berprestasi juga di bidang akademik. Nah itu personal branding yang terbentuk mau di Ayunda juga. Jadi ya banyak contoh-contoh artis-artis yang bisa kita lihat personal brandingnya seperti apa. Contohnya tadi yang kayak aku bilang Raditya Dika. Dia itu walaupun seorang introvert, tapi dia bisa jadi seorang stand up comedian dan seorang komika yang sangat-sangat menjual gitu kan, bahkan menjadi seorang public speaker, creative planner. Dan dia dulu yang mengenalkan branding creative planner bahkan. Nah itu, oh, dan mendengar ceritanya luar biasa sih emang Raditya Dika tuh. Dia se-effort itu untuk mencari kelucuan gitu kan. Makanya stand up komedinya tuh kalau udah jualan tuh selalu sold out. Nah, itu pentingnya personal branding, teman-teman. Jadi ketika kita menjual sebuah produk dan kita udah dikenal, ya orang nggak akan sungkan untuk membayar mahal gitu kan. Padahal cuma denger apa? Denger dia cerita doang, cerita dan ketawa-ketawa gitu kan. Tapi akhirnya bisa menjadi duit dari situ gitu, dan menjadi cuan. Nah, itu tentang personal branding. Nah, sepenting itu personal branding, itu bisa membawa kita dan bisa uh, memudahkan kita mencapai tujuan, entah itu untuk tujuan karir ataupun lebih dikenal orang juga bisa. Dan tentunya bangun personal branding yang positif ya teman-teman. Kurang lebih kayak gitu sih. Nah, apa selanjutnya? Untuk mempermudah dan memperkuat personal branding teman-teman, kita dari Rubelo ada self development program di mana kita akan membahas tentang personality test supaya teman-teman lebih mengetahui diri teman-teman sendiri. Ada DISC test juga, itu sama seperti personality test tapi lebih detail lagi karena DISC ini adalah tes yang dikenal di dunia kerja, dan HARS tes kecemasan, dan nanti akan ada sharing session tentang public speaking menyesuaikan dengan personality yang teman-teman punya. Nah ini uh, nanti pengisinya sendiri aku sendiri, itu tentang public speaking dengan personality. Mungkin teman-teman kok bisa Mas Didi ngomong kayak gitu. Nah, aku sendiri sudah sangat mengenal ya. Aku tuh udah pernah melakukan personality test temperamental dan personality test DISC, bahkan Big Five juga. Kalau teman-teman mungkin pernah pakai MBTI gitu kan, itu 16 personalities sebenarnya. Nah, eh, kayak aku pribadi sebagai seorang melankolis itu punya beberapa hal yang perlu dipersiapkan dalam public speaking. Nah, itu kayak gimana sih? Akan berbeda seorang melankolis dengan seorang sanguinis dalam mempersiapkan public speaking-nya. Nah, itu kayak gimana tekniknya dan kayak gimana framework apa yang cocok bagi seorang sanguinis, seorang koleris, seorang melankolis, dan seorang plekmatis, itu akan kita bahas di situ. Nah, dan sebelum itu nanti teman-teman akan dapat juga tes DISC dari Mbak Suci, sama juga tes HRS dari Mbak Dewi. Supaya teman-teman tahu nih, apa yang menjadi kecemasan teman-teman selama ini. Siapa tahu kecemasan ini yang membuat teman-teman bukan introvert ya, membuat teman-teman sulit membuka diri dan takut untuk public speaking atau tampil di depan. Kayak gitu. Nah, itu mudah-mudahan bisa membantu gitu kan. Makanya kita menamakan programnya di sini adalah self development program. Karena ini adalah program yang dibangun untuk teman-teman membangun diri gitu kan, membangun diri untuk mengembangkan diri. Nah, ini kita buka early bird dengan harga 95.000 aja. Kalau teman-teman tertarik bisa ikut. Ini acaranya offline, itu di Warung Abnormal Plaza Festival di Rasuna Said. Insya Allah di 19 Oktober jam 10 pagi. Nah, itu kita akan bertemu langsung dan akan kuajarkan cara public speaking yang unik lah ya, dan itu sesuai dengan kepribadian dan personality teman-teman. Nah, ini nggak berakhir sampai sini. Oh ya, ini kursinya terbatas cuma 30 kursi aja. Jadi kalau mau seru-seruan sama kita, buruan daftar karena mohon maaf banget, kita dengan dana kita yang terbatas, kita cuma bisa membatasi 30 peserta dulu nih. Tuh. Nah, kemudian
nggak berhenti dari situ, kita dari Rubelo ada juga free webinar series tentang digital marketing dan social media optimization. Itu nanti dari aku akan menjelaskan tentang content planner dengan AI itu kayak gimana. Sama dari Mas Irfan Setia, ini temanku dari digital marketer, seorang digital marketer di Kuralip itu, dan beliau udah membangun brand beberapa gitu. Pernah juga punya brand Digimax namanya. Nah, itu dia udah sangat berpengalaman di digital marketing lah. Dan juga bahkan jasa digital marketingnya udah dipakai pemerintah. Dan ini sifatnya free di tanggal 26 Oktober jam 19.30. Jadi silakan juga mendaftar buat yang mau mendaftar. Karena ini sifatnya free dan 3 kali online kelas, 3 kali pertemuan. Tuh. Bahas apa aja tadi di sini akan aku jelasin, itu fundamental digital marketing sama Mas Irfan, dan content planner with AI itu sama aku, dan nanti digital campaign strategy itu terkait organik dan ads itu kayak gimana, itu akan aku sama Mas Irfan bahas. Dan ini sekali lagi ini sifatnya free, jadi silahkan teman-teman mendaftar. Kurang lebih kayak gitu yang bisa aku sampaikan, dan aku kembalikan ke Mbak Destiara. Thank you teman-teman semua. Masih ke mute Mbak Desti? Terima kasih Mas udah diingetin. eh Kayaknya udah jelas banget ya bagaimana cara kita membangun personal branding tadi udah dijelasin secara teoritikal dan juga prakteknya di Mas Didi sendiri. eh kita langsung aja ke question ya, Q&A-nya ya Mas. Oke, tadi ada pertanyaan nih dari Mbak. Pada pada minta dirombak nih Mas. LinkedIn-nya. Apa yang dirombak? Link-in-nya dirombak. Iya. Dari Mbak Fitria Rahman. Jadi Mbak Fitria ini masih merasa bingung untuk menentukan ini ya audiens ya. Itu mungkin ada tips-tipsnya Mas, gimana cara kita itu menentukan audiens yang tepat sesuai dengan em, apa ya tadi minat kita atau personal branding kita. Oke, langsung jawab ya, biar satu-satu biar nggak bingung. Nah, untuk menentukan audiens tadi teman-teman harus menentukan dulu tadi teman-teman mau ngambil brandnya dari mana dulu nih? Apakah dari latar belakang pendidikan, latar belakang pengalaman kerja, atau misalkan pengalaman pribadi, atau bahkan tadi hobi. Kalau misalkan udah ketemu dari hal ini, itu teman-teman bisa nentuin. Misalkan kayak aku, misalkan hobiku adalah misalkan makan-makan. Ini misalkan aja ya. Hobiku makan-makan kulineran. Otomatis personal branding yang aku bangun adalah orang yang suka kulineran. Kan itu yang pertama. Yang kedua, audiensnya itu dengan mudah kita bisa nentuin. Lah yang suka kulineran siapa sih? Ya eh, Gen Z sama milenial yang cewek-cewek lah ya, terutama gitu kan. Yang perempuan-perempuan muda itu yang suka kulineran, itu suka nyoba-nyoba makanan. Nah, itu. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman mau ke arah pengalaman kerja, misalkan seorang HR. Nah, dia harus lihat nih, HR itu yang lagi booming sekarang apa. Misalkan kayak tadi aku ada bahas di grupku, itu kalau yang lagi dilirik sekarang itu HR Analytics ya, kayak gitu kan. Itu lagi lumayan dicari dan gajinya juga lumayan, tapi masih langka banget. Di Indonesia masih langka banget. Jadi masih belum sebanyak itu sadar akan pentingnya HR Analytics atau People Analytics gitu. Nah, kalau misalkan apalagi kalau teman-teman misalkan yang praktisi HR itu punya sertifikat human capital. Karena kan human capital itu udah beda fokusnya dengan human resource ya. Nah, itu udah akan lebih bernilai lagi. Jadi sertifikasi itu penting juga sih. Atau misalkan virtual assistant. Nah, virtual assistant itu kalau bisa teman-teman detailkan lagi. Misalkan di sini ya. Sorry, aku share screen ulang lagi terkait tadi LinkedIn. Eh, bentar. Nah, misalkan di sini
Ini punya Mbak Firda tadi ya. Sorry. Nah, misalkan kayak, nggak apa-apa lah, ini aja lah. Punya Mbak Firda ini kan dia profesi utamanya dokter umum ya. Tapi di situ difokuskan lagi nih, ada fokus yang lain yaitu health educator sama PMO manager. Karena dia mau meng-highlight health educatornya, edukator pendidik kesehatan sama PMO, Project Management Officer. Nah, itu juga penting. Jadi misalkan teman-teman virtual assistant gitu. Virtual assistant itu virtual assistantnya apa? Admin task gitu kan. Terus di sini misalkan data analis. Jadi diiniin, didetailin. Jangan cuma virtual assistant for trainer kayak gitu doang. Itu nggak menjawab spesialisasi teman-teman fokusnya kemana. Walaupun nanti pada prakteknya kita diminta palu gada itu nggak masalah ya. Tapi kalau bisa kita spesifikkan dulu kayak gitu. Karena itu akan lebih mempermudah orang yang mau nge-hire kita. Misalkan dia lihat virtual assistant tuh banyak kan. Banyak tuh yang mengaliaskan mereka itu sebagai virtual assistant. Tapi pasti dari beberapa mereka pasti akan mencari yang lebih detail. Misalkan si virtual assistant digital marketing kayak gitu. Nah, dia butuh orang yang nge-handling sosial media dia. Ya pasti yang virtual assistant digital marketing yang diambil daripada yang virtual assistant admin task. Iya kan? Tapi kalau dia kebutuhannya admin task, ya dia nggak butuh yang tadi digital marketing. Dia akan berpikir, wah ini kemahalan nih, virtual assistant yang ini nih. Aku pilih yang admin task aja, aku butuhnya buat admin kok gitu kan. Nah itu penting. Jadi spesifikasi itu penting teman-teman. Jadi ketika kita punya spesifikasi itu, kita menentukan audiens juga. Audiens itu akan datang sendiri sih kalau diingin. Itu lebih lebih mempermudahnya kayak gitu. Berarti kembali lagi ya, kita meng-create value-nya itu mau seperti apa ya? Karena kan tujuannya tadi untuk supaya kita tuh being visible sehingga orang lain itu akan apa namanya mudah melihat kita ya, mencari kita gitu kan. Betul banget. Oke. Semoga itu bisa menjawab Mbak Fitria. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Eh, dari pertanyaan Mbak Sarah nih, tadi terkait dengan posisi Mas Didi di PT Paragon ya. Itu bisa dapat skincare-nya juga nggak Mas? Sayangnya yang dapat dapat skincare-nya ini sih, yang udah jadi karyawan tetap sih. Aku kan masih karyawan kontrak ya, jadi masih belum dapat jatah itu. Jadi masih Oh bisa. jatahnya masih makan siang aja. Tapi ada jatah tiap bulan itu dapat susu kotak juga dari Paragon. Oh, sebaik itu sih, emang Wah lumayan juga ya kalau udah jadi karyawan tetap bisa sambil jualan skincare ini. betul. Terus apa namanya dari Mbak Suci. Mau tanya, untuk bagian experience di LinkedIn, perlu nggak dijelasin detail jobnya dan pilihan skill-skill yang kita punya itu apa aja? Gimana pertanyaannya tadi? Dari Mbak Suci, bagian bagian experience di LinkedIn itu Ini perlu Mbak. nggak dijelasin detail job dan pilihan skill-skillnya? Oh, kalau menurutku perlu sih Mbak, perlu banget karena itu tadi bagian dari spesifikasi kita dan spesialisasi kita gitu. Jadi orang akan lebih mudah mencari kita gitu kan. Kayak aku misalkan kenapa sih aku sebagai DevOps Engineer itu mudah dicari ya karena DevOps Engineer itu sespesial itu. Coba kalau aku ganti ya sebenarnya kan aku sekarang di Paragon itu IT Operation ya. Tapi aku tetap aku nggak mindah. Aku nggak pindah jadi IT Operation karena IT Operation itu udah banyak. Aku lebih pilih DevOps gitu kan karena DevOps Engineer lebih langka. Itu juga salah satu trik juga gitu loh. Jadi ya kalau teman-teman tahu triknya ya memanfaatkan momen dan memanfaatkan keadaan itu penting juga teman-teman. Ini aku liatin dulu view profil, aku ulang di sini nih teman-teman bisa lihat ya di bagian post mana tadi. Nah ini aku kan IT operation nih, ini IT operation PT Paragon 2024 sampai sekarang. Tapi aku nggak mengubah IT operation, aku tetap DevOps engineer. Dan tawaran yang masuk pun kan DevOps engineer bukan IT operation. Gitu. Hmm. Nah itu salah satu trik juga sih, kurang lebih kayak gitu. Oke.
Berarti Jadi kalau intinya tetap ya. kalau teman-teman punya skill yang itu, teman-teman udah tahu ini nih skillnya unik nih, unik tapi ini jarang dan lumayan dicari tapi orang jarang make gitu kan atau jarang di highlight. Ya udah highlight aja itu gitu kan. Itu akan jadi hal yang sangat-sangat dicari oleh recruiter. Ya. Berarti tadi kita bisa 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 tarik kesimpulan nih. Berarti tetap harus kita itu cantumin secara detail ya. Kalau memang kita bisa identifikasi detail apa aja yang bisa kita cantumin di LinkedIn kita, itu bisa sangat membantu ya bagi Iya recruiter. betul. Cuman kan gini Mas, nggak semua orang itu mungkin kan ada ya orang yang memang dia itu punya banyak potensi gitu kan, punya dia Mm-mm. itu punya apa keunikan. Tapi nggak semua orang loh bisa membrandingnya. Nah, itu Eh, gimana tuh Mas kalau yang seperti itu? nah terkait membranding ini sebenarnya butuh ini ya Mbak ya. Bisa dibilang memanfaatkan momentum dan ini juga itu penting sih. Mungkin ini sedikit cerita juga flashback kayak aku tadi. Kenapa sih aku bisa bisa membangun personal brandingku itu dari SGBVA ya terutama. Nah, sedikit fun fact-nya juga ketika aku nyusunin punya Mbak Firda itu ketika aku ngobrol sama Mbak Firda itu nggak cuma sekali loh, nggak cuma sekali obrolan terus langsung jadi punya dia itu enggak. Itu banyak tuh aku ngebedah dulu tuh, dia pengennya seperti apa, terus apa yang udah dia lakuin dan sebagainya. Dan itu pun juga yang aku lihat dalam diri aku juga gitu kan. Ini terkait masalah tadi kenapa aku bilang aku udah pernah personality test, tes DISC dan sebagainya. Aku itu punya ke punya hobi mengenali diri sendiri gitu. Mengenali diri sendiri karena aku sepede itu dulu sok-sokan yakin bahwa aku tuh spesial. Ternyata enggak. Ini beneran. Aku berharap dari tes psikologi tuh aku tuh something gitu kan. Aku tuh sesuatu gitu. Ternyata I'm nothing gitu. Tapi dari situ aku menyadari ternyata aku itu punya banyak kekurangan ABCD, kemudian aku coba perbaiki gitu kan. Aku coba perbaiki. Contoh, aku tuh tadi yang aku bilang aku tuh sebenarnya awalnya adalah orang melankolis. Melankolis itu orang yang nggak bisa bercanda ketika public speaking sebenarnya. Ini apa? Bisa dikoreksi sama Mbak Suci sama Mbak Dewi pasti mereka tahu. Itu pasti benar. Tapi kok kenapa aku bisa public speaking kayak sekarang? Ya itu karena aku tadi tahu aku bilang aku melankolis yang lumayan parah. Akhirnya ya aku coba merubah itu, coba memutar layar gitu kan ibaratkan. Nah, akhirnya aku punya punya kelebihan di public speaking yang aku tahu dan itu udah lumayan lama aku jalani gitu kan dari asisten praktikum sampai menjadi guru. Nah, aku juga pernah mengalami dilema atau aku bingung. Ketika awal jadi virtual assistant, itu udah selesai course-nya, kebingungan ya. Apa nih yang bisa? Sedangkan aku nyoba bahasa Inggrisku buruk banget untuk speaking. Jadi nggak pede. Ya udah, akhirnya aku buka kelas, coba membangun personal branding gitu kan. Nah, ketika aku buka kelas, ya itu masih biasa aja. Karena kelas yang pertama aku bangun itu, aku buka itu adalah CapCut. Itu masih biasa. Nah, tiba-tiba eh, adalah kelas AI gitu kan, dibuka. Nah, aku ngeliat ini peluang. Akhirnya ya sudah, aku buka kelas AI di SGBVA itu, dan di situ aku mulai dikenal, sampai ya lumayan dikenal lah ya. Ya akhirnya yang jadi sampai sekarang aku dikenal gitu loh. Kalau di SGBVA itu, kalau udah ngebahas AI, itu aku yang di tag gitu kan. Nah udah sampai sedikenal itu. Makanya sampai akhirnya kemarin aku diundang community manajernya untuk ngisi alumni komunitas untuk SGBVA untuk pembahasan tentang AI juga. Nah itu lihat momentum sih juga, karena aku ngeliat di situ nggak ada yang ngebahas tentang AI, aku masuk pembahasan tentang AI. Padahal aku juga waktu itu masuk dalam keadaan bisa dibilang satu lah, bukan bukan nol juga ya, bisa dibilang satu. Karena ya cuman taunya dulunya ChatGPT. Tapi ketika aku melihat peluang, ya aku pelajari AI yang lain. Aku pelajari sampai aku ikut kelas yang lain juga. Ya udah aku masuk ke situ dan Blank jadi booming sih, kurang lebih kayak gitu sih. Itu memanfaatkan momentum juga kayak kayak gitu. Sama sebenarnya kayak aku bangun Rubelo ini,
Aku bangun Rubelo itu membuka lowongan volunteernya itu dari momentum. Ketika aku kemarin itu dibuka jadi speakernya community manager AI itu, aku buka langsung volunteer Rubelo dan akhirnya ya banyak yang daftar gitu kan. Makanya dari teman-teman di sini mungkin pasti ingat teman-teman yang daftar itu karena ngelihat aku sebagai speaker AI di community manager SDBVA gitu kan. Nah itu ya bisa dibilang aku orangnya pintar memanfaatkan momentum juga sih. Itu ya perlu juga teman-teman. Iya, ternyata eh, tahu momennya ya. Jadi kita tuh Yes, sangat betul. membantu gitu loh. Lanjut ya Mas ke pertanyaan berikutnya. Oke. Banyak pertanyaan nih yang masuk dari Mbak Fatmawati. Mas, kalau di IG kita itu ada kita hapus konten atau unfollow, itu mempengaruhi nggak sih ke engagementnya? Hmm, menghapus atau unfollow. Kalau unfollow akun yang kita tahu itu robot itu mempengaruhi dalam hal positif ya. Jadi itu kenapa banyak konten kreator sekarang itu nggak nyaranin beli followers karena kalau followersnya itu akun fiktif, akun yang cuma dibuat tapi nggak dipakai, itu akan mematikan algoritma kita yang pertama. Terus yang kedua, apakah kalau konten kita hapus itu mempengaruhi engagement? Ya tergantung. Apakah konten itu punya punya engagementnya tinggi? Kalau tinggi, kenapa dihapus? Itu kan pertanyaannya. Kalau misalkan rendah, ya dihapus nggak dihapus, insya Allah nggak berpengaruh sih. Tuh, kurang lebih gitu sih. Mungkin kalau memang kontennya udah banyak viewersnya kayak gitu ya, banyak engagement itu pasti pengaruh ya. Kembali lagi ke konten mana yang mau kita hapus gitu. Lanjut, pertanyaan dari Mbak Prila nih. Ada tips dan trik nggak buat Reels atau post IG yang bisa reach out target audience dengan baik? Maksudnya kayak pemilihan hashtag, eh gitu Mas. Jadi supaya menggunakan hashtag jadi nggak mendelep gitu loh. Apa gimana? Ngedelep. Menjadi mendelep. Oh, Oh, oke. Mbak Prila tuh punya pengalaman karena semakin banyak angka yang digunakan, yang ngegunain hashtag itu malah konten kita jadi mendelep apa benar. Oh, iya, maksudnya tuh Iya, misalnya kadang kan kita kalau pakai hashtag tuh tahu ya usernya itu hashtagnya udah berapa gitu tuh. iya, betul. Iya sih, aku juga pernah pernah denger tuh katanya kalau misalnya konten yang dia tuh apa konten kreator yang baru dia tuh pakainya hashtagnya yang baru dipakai berapa ratus misal kayak gitu boleh jangan sampai yang seribuan supaya nanti kita kontennya kita tuh nggak mendelep katanya kayak gitu. Nah itu gimana tuh Mas? Itu benar ya. Itu benar. Aku sendiri juga dan nerapin pakai yang hashtag yang udah dipakai jutaan sama yang dipakai ribuan, ternyata lebih efektif pakai yang ribuan aja. Karena kayak gini, logikanya ketika yang dipakai jutaan itu kan banyak yang nyari. Tapi yang tampil pertama itu pasti yang paling viral dulu tuh, yang paling banyak gitu. Tapi dengan kita yang ribuan, kita kan persaingannya lebih sedikit. Dan ketika kita punya kita yang di hashtagnya ribuan itu, yang nyari ada, tapi konten kita juga nggak tenggelam banget juga gitu. Itu memang benar. Dan aku sendiri udah ngerasain di beberapa kontenku itu ada yang dicari karena hashtag, itu ada dapat tuh. Jadi pilih yang pertengahan, jangan yang paling dikit. Kalau bisa yang di pertengahan. Dari kalau di angka ribuan itu udah bagus. Kalau yang jutaan jangan banget. Sebaiknya jangan dipakai kalau yang jutaan. Terutama untuk yang baru ya maksudnya yang Iya, konten kreator baru gitu ya. betul betul. Terus kalau untuk apply via LinkedIn nih Mas. Kalau mau apply yang isi apply, diminta submit resume by system. Bukannya job experience di profil LinkedIn sudah ada Mas. BTW untuk resume maksimal berapa halaman baiknya? Gitu. Dari Mbak Yana. Kalau untuk diminta submit resume by system, aku nggak tahu ya sistem LinkedIn itu eh, ngeresum ngelihat profil kita tuh kayak gimana kalau misalkan perusahaan maksudnya kalau perusahaan ngelihat ngelihat profil kita tuh kayak gimana aku juga belum tahu sih kalau masalah itu. Cuman kalau easy apply itu biasanya kan kita tetap diminta upload CV kita.
yang paling baru dan itu akan kita klik upload juga. Jadi harusnya ketika kita klik isi apply itu udah otomatis upload CV kita juga udah termasuk di dalamnya. Itu udah aman sih. Nah, kemudian terkait resume maksimal berapa halaman baiknya, nah ini aku nggak bisa menjawab juga ya. Karena aku udah pernah dua-duanya sih, maksudnya yang 3 halaman pernah diterima, yang cuma 1 halaman juga pernah diterima sih. Jadi ya baiknya gimana kita bisa tanyakan sama teman-teman kita yang HR sih. Lebih enak. Cuman sepahamku ya paling mudah pasti dari HR itu ngelihat CV kita tuh sekilas ya biasanya. Dia nggak akan ngelihat sedetail itu. Dia akan lihat sekilas dulu. Ketika dari sekilas itu menarik, itu baru akan dia lihat secara detail. Jadi sebisa mungkin kesan pertama yang kita kasih di CV itu menarik dulu sih. Menarik dalam artian job yang kita lamar itu sesuai dengan requirement yang mereka butuhkan. Bukan dalam artian menarik desainnya ya, enggak. Kurang lebih gitu sih yang bisa aku jawab. Berarti kan memang bisa dibilang tuh kita harus custom juga ya, custom resume kita Betul, sesuai dengan job vacancy yang dibuka gitu loh. betul. Oh iya, kalau misalkan job yang ditawarkan itu desain grafis, itu nggak masalah CV-nya CV desain katanya. Itu yang pernah aku dengar. Tapi kalau yang dibutuhkan seorang admin atau apalah yang berhubungan dengan profesional ya, mending pakai format yang biasa aja atau CV ATS kayak gitu. Itu lebih baik kayak gitu. Semoga bisa menjawab ya Mbak Yana. Lanjut ke pertanyaan dari Mbak Helen. Perlu post-post di LinkedIn ya? Ya, sepertinya tadi udah sepintas dijawab ya. Jadi Betul, memang kita perlu post di LinkedIn walaupun nggak sesering di Instagram ya. Yang penting tuh ada aktif gitu LinkedIn-nya. betul. Mbak Siti Ayunda. Mas mau tanya untuk LinkedIn, tipe pekerjaan aku kan lebih ke admin umum gitu. Jadi kayaknya nggak banyak yang bisa dieksplor untuk bisa dipost. Nah, apakah ada alternatif lain yang bisa kita post di luar dari dunia admin? Ada. Ada dengan Mbak kasih sertifikat apa yang Mbak pernah ikutin, misalkan entah itu misalkan data analis atau misalkan pernah ikut product manager misalkan kayak gitu. Itu di-post terus sesuaikan postingan dengan certified-nya Mbak Ayunda sendiri. Nah, jadi karena kalau admin ya kita udah paham ya, admin admin itu kan kerjaannya nggak jauh dari dokumen atau dokumentasi. Nah, akan menjadi hal yang sulit sih mencari unique value-nya itu apa. Tapi kalau kita punya hal yang lain, misalkan tadi kita punya skill yang lain, atau mungkin misalkan admin task and digital marketing, misalkan kayak gitu. Nah, itu kan akan menjadi nilai plus. Tadi aku bilang spesifikasinya apa tuh kalau bisa. Kurang lebih kayak gitu. Aku rasa ini udah banyak yang kejawab sih Mas, hampir semuanya. Mungkin aku punya satu pertanyaan nih Mas. Tadi kan Mas Didi tuh ada eh, dua branding yang berbeda ya antara di Instagram dan juga LinkedIn. Ya, gimana? Halo, Kok putus-putus? putus-putus Ya, nggak? Ya. iya Nah, putus-putus. itu apa namanya? Kan ya dalam menentukan gimana Mas? Maksudnya karena kan itu ada dua branding yang berbeda ya gitu. Gimana tadi masih putus-putus? Gimana Mbak Desti? Ya, jadi kan kalau di Mas Didi kan tadi dijelasin kalau untuk Instagram dan LinkedIn kan punya dua branding yang berbeda tuh Mas. Betul. Nah, itu gimana Mas dalam menentukan postingannya, kemudian ya itu sih terutama postingannya supaya karena kan otomatis campur-campur ya antara oh yang ini diposting di sini terus yang ini postingan di sini. Jadi kayak kayak kita ada dua 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 konsentrasi gitu kan. Nah, itu Mhm. pembagiannya gimana tuh Mas? Kalau pembagiannya secara tema sih Mbak lebih ke aku ya. Jadi kan kalau udah di di LinkedIn, aku memang fokus ke DevOps Engineer-nya ini tadi nih.
Jadi apapun yang mau aku post itu akan berhubungan tentang DevOps Engineer di LinkedIn. Baik itu isi kontennya bahkan tulisan captionnya juga. Nah, tapi berbeda dengan di Instagram. Instagram aku lebih fokuskan ke sifatnya edukatif lah, edukasi informatif gitu. Nah, jadi aku kayak lebih berbagi aja kayak gimana sih pakai AI si Monica kayak gitu misalkan contohnya dan apa materiku ada tentang ada ada school tentang content creation nih dari Mikala itu kan pengisinya ada di Corbuzier sama Dr. Indrawan Nugroho. Hal-hal kayak gitulah yang sifatnya edukatif, mengedukasi dan informatif kayak gitu. Nah, jadi kenapa aku punya dua brandingan itu yang pertama karena memang eh, ini ada kaitannya juga sama aku kenapa ngambil SGBVA ya, SGBVA atau virtual assistant. Aku itu punya keresahan karena ya tadi aku pernah cerita ya aku pernah pengangguran gitu kan. Nah, jadi aku melihat itu hal yang menjadi kesalahan lah dalam hidupku itu, tapi aku pelajari supaya jangan lagi itu terjadi, di mana aku mempersiapkan diri sebagai virtual assistant. Nah, jadi Instagramku awalnya memang aku persiapkan untuk virtual assistant itu, untuk remote workernya. Dan LinkedIn-ku aku masih fokus di dunia full time workerku kayak gitu. Jadi ketika uh, sesuatu berkaitan dengan full time worker yang itu mempunyai chance lebih atau dapat kesempatan yang lebih gitu kan. Kayak awalnya aku dari PT Dika ke PT Paragon itu kan dapat something gitu kan, dapat sesuatu yang lebih gitu. Ya memang dari LinkedIn dan itu aku ambil gitu. Ketika ada tawaran baru yang lebih baik lagi di LinkedIn ya aku ambil. Tapi untuk opportunity lain nih, entah itu remote worker, sebagai trainer, sebagai pengisi SMM dan lain-lain, itu aku dapatnya dari Instagram. Nah, ini untuk side job dan hal yang aku persiapkan nih kalau sampai aku nanti nauzubillah min dzalik lah ya, perusahaan layoff atau apapun atau kontrak nggak lanjut gitu kan. Nah, jadi lebih ke arah mempersiapkan itu. Kenapa? Itu sebenarnya alasan aku bikin dua branding yang berbeda sih. Jadi bukan karena aku memang memang punya ide yang sebrilian itu enggak juga sebenarnya. Tapi memang lebih ke situ tadi mempersiapkannya. Cuma alhamdulillahnya dua-duanya kena gitu. Dua-duanya kena dan sama-sama dari keduanya dapat dapat tawaran kerjaan kayak gitu. Yaitu ya salah satunya tadi pintar-pintar memanfaatkan momentum. Itu sih. Mungkin itu yang bisa aku jawab. Ya, bisa bisa menjawab banget sih kayak gitu. Maksudnya berarti kan untuk ini ya, apa namanya? Kalau istilahnya tuh buat jaga nih gitu ya. Iya, betul. Gitu. Karena nggak semua orang, mungkin banyak orang nih yang dia tuh sebenarnya punya banyak keahlian sampai bingung ya mau nentuin apa gitu. Jadi itu bisa salah satu alternatif yang bisa dilakuin untuk apa ya membranding diri. Jadi bisa ada dua branding di dirinya gitu. Betul banget. Oke, karena ini sudah tidak ada pertanyaan, mungkin dari teman-teman ada lagi yang mau menanyakan di sini? Mau bertanya unmute boleh? Bertanya langsung. Iya, dipersilakan kok. Mumpung nih, mungkin aku boleh bantu simpulkan lagi tadi ya Mas dari pembahasan yang tadi Mas Didi udah jelasin nih. Tadi kan kita belajar tentang LinkedIn ya untuk membranding diri enggak hanya LinkedIn sih dan Instagram. Di situ kan kita yang pertama tuh harus menentuin brand kita itu mau dikenal seperti apa ya. Nah, Ya, itu juga ditentuinnya dari kita tuh menggali kepribadian diri kita ya, dari mulai pengalaman pribadi, kemudian pengalaman pendidikannya, kemudian di pekerjaan ataupun dari hobi. Sebenarnya ini hampir hampir sama dengan konten kreator ya, sebagai konten kreator hanya aja tujuannya itu lebih spesifik ke branding di apa branding diri di LinkedIn ataupun Instagram kayak gitu. Tujuannya hampir sama dengan konten kreator. Baru setelah itu kita menentukan audiens gitu ya, Mas. Audiensnya kita itu mau tunjukkan ke siapa karena sebenarnya otomatis ketika kita sudah menentukan branding kita itu mau siapa itu tuh arah untuk audiensnya itu akan muncul di sana gitu. betul. Nah, mungkin aku bisa sedikit menambahkan nih.
aku bisa sedikit menambahkan juga terkait profesi dokter misalkan ya. Kebetulan kan di kita Rubelo kan ada Bu Dokter juga nih. Nah, tapi kita jangan lihat dari sisi dokternya. Aku mau mau ngasih contoh, lihat itu dokter yang dia punya personal branding yang agak berbeda. Contoh di 2 orang, yaitu Dokter Tirta sama Dokter Aisyah Dahlan. Dokter Tirta itu kita semua udah kenal ya, dia itu seorang dokter, tapi dia Iya. profesinya bukan dokter sekarang. Gitu. Tapi dia seorang bisnis dan S2-nya pun dia ngambil MBA, manajemen bisnis gitu kan, manajemen bisnis dan akuntansi. Nah, tapi apakah dia sebagai dokter itu nggak dipanggil orang? Enggak, tetap dipanggil gitu kan. Tetap dipanggil untuk ngisi apa, di podcast dan sebagainya. Brandingnya sebagai dokter tetap kena, tapi juga sebagai bisnis juga kena gitu. Itu dia juga membangun 2 branding. Dan itu juga Iya. yang terjadi sama Dokter Aisyah Dahlan. Beliau itu awalnya aku lupa dokter apa, terus beliau ambil Yang fokus, neuropsikologi itu ya. kemudian beliau fokus ke masalah psikologi, ambil S2-nya kalau nggak salah, dan sekarang ke permasalahan otak, perkembangan otak dan ini rumah tangga. Akhirnya ya kita mengenal bahasa love language itu dari beliau gitu kan. Love language-nya apa dan sebagainya kayak gitu. Nah itu ini 2 branding dokter yang mereka punya branding yang bukan di dokternya malahan, tapi di hal yang lain kayak Dokter Tirta tadi di bisnis dan sebagai content creator, Dokter Aisyah Dahlan sebagai seorang trainer atau coach coach tentang rumah tangga dan kehidupan berumah tangga dan otak lah kayak gitu. Nah itu salah satu branding yang bisa kita bangun gitu kan. Jadi ya nggak cuma itu memanfaatkan latar belakang pendidikannya juga sebagai dokter, tapi di sisi lain mereka juga punya hal yang lain juga. Gitu. Ya tadi ya sebagai Iya. content creator dan sebagai trainer. Nah kurang lebih itu sih teman-teman yang bisa kita ambil contoh dari beberapa personal branding yang sukses kayak gitu. Iya, betul-betul. Jadi nggak apa ya, keterbatasan di mungkin di latar belakang pekerjaan ataupun pendidikan itu nggak menjadi batasan ya, Betul, untuk sekarang itu orang membranding diri gitu. Asalkan dia tuh mau, eh, karena itu kembali lagi ya ke apa ya, kemauan kita diri, kemauan diri sendiri itu untuk bisa take action, terutama yang pertama tuh tadi dari mulai ngerevisi ya kan, iya betul, profilnya, headernya, kemudian sampai dengan posting. Posting tuh yang menurutku tuh sesuatu yang sangat memberatkan sih, apalagi harus konsisten itu ya. Itu tuh betul, betul. kayak harus benar-benar punya niatan yang kuat gitu, Mas. Gitu. Nah, oke, ada lagi dari teman-teman mungkin yang mau bertanya nih, mumpung masih ada waktu dan masih ada Mas Didi nih, di sini bisa langsung menjawab. Kalau nggak, mungkin sambil saya share screen. eh Sebelum kita akhir sesi, kita ini lagi ya, kita dokumentasi untuk di akhir sesi ya. Semuanya minta tolong untuk di open kamera dulu. Mbak Dinda bisa dibantu untuk dokumentasinya, sudah siap? Oke. Kita ada 2 halaman ya. Halaman pertama dulu, siap-siap. 1, 2, 3. Senyum. Oke, satu lagi. Yuk, yang belum open cam. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Asik banget loh pembahasan malam ini tuh. Menurutku tuh kita bisa dapat banyak ilmu di malam ini karena terutama semua orang ya, nggak hanya orang yang bekerja aja, karena kita tuh banyak juga orang-orang yang bekerja kantoran ataupun sekarang banyak yang mulai pekerjaan remote, itu kita harus membangun personal branding. Itu ilmunya menurutku sangat bermanfaat sekali.
Mau ingetin juga nih, besok tanggal 19 kita dari Rubelo itu mau ngadain offline gathering yang tadi mungkin sudah sedikit dibahas sama Mas Didi ya. Di situ kita akan bahas tentang public speaking dan juga pengenalan diri ya dengan tes kepribadian. Di situ akan ada DIS test dan juga HARS test. Ini seru banget sih kalau bisa ikut, apalagi yang daerah Jabotabek yang bisa ikut, jangan lupa join ya. Acaranya nanti akan diadakan di 19 Oktober di Warung Abnormal Plaza Festival di daerah Jakarta Selatan. Gitu. Lanjut sama ini, kita juga mau ngadain free webinar untuk materi digital marketing dan media sosial optimization. Ini kemungkinan akan diadakan di bulan ini ya Mas, di pertengahan dan juga awal bulan gitu. Ini serangkaian acara digital marketing dan social media optimization ini ada kurang lebih ada 3 free webinar yang tentunya akan seru banget karena speakernya itu nggak hanya dari Mas Didi aja, kita akan mengundang speaker-speaker lainnya dari luar. Oke. Sebelum akhir acara, saya meminta bantuan teman-teman untuk mengisi feedbacknya ya, karena feedback ini akan sangat membantu banget untuk kedepannya Rubelo dalam memberikan materi-materi kelas-kelas yang lebih seru lagi. Bisa scan QR code di layar atau bisa dikopiin juga sama teman-teman yang lain nanti di chat untuk feedback linknya. Oke. Oke, terima kasih ya untuk partisipasi, untuk perhatiannya malam dari teman-teman semua. Alhamdulillah, webinar malam hari ini sudah selesai. Sekiranya nanti masih ada hal yang mau ditanyakan, untuk feedback linknya juga nanti akan di-share di grup. Untuk recordingnya nanti juga akan di-share. Terima kasih untuk partisipasinya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya. Selamat malam, terima kasih. Sama-sama, Mbak.